Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, yang saya cintai karena Allah. Salam silaturahmi dari saya, Arba'in Nawawi, dari Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Demi kelangsungan dan kemaslahatan channel dakwah ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, and share. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul sadaqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah sampai pada Ramadan yang ke-27 ini, dan insya Allah akan memasuki yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga amaliyah Ramadan sampai hari ini masih bisa kita laksanakan. Dan semoga ini semua Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan sampai Ramadan meninggalkan kita semua. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah indahnya berbagi. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan disebut juga dengan syahrul sadaqah, bulan sedekah, bulan berbagi, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, sempurna imannya, sempurna amalnya, sempurna akhlak beliau. Dan di antara kesempurnaan amaliyah, di antara kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang sangat dermawan, suka berbagi kepada sesama, tidak hanya ketika di luar bulan suci Ramadan, apatah lagi di dalam bulan suci Ramadan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan seperti ini, beliau mendapatkan hadiah, sebuah gamis yang indah yang dibuat dan dijahit oleh seorang penjahit yang terkemuka di kota Madinah ketika itu. Begitu senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadiah gamis yang diberikan kepada beliau langsung dipakai ketika itu juga. Dan ketika melaksanakan sholat fardu berjamaah dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu gamis langsung dipakai. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa sahabat ini ada yang memperhatikan gamis yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dia senang. Dia tersenyum melihat gamis yang dipakai oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat gelagat daripada sahabat ini, paham Rasulullah, ini nampaknya sahabatku senang, tertarik dengan gamis yang saya pakai, gamis yang saya gunakan. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, apakah engkau senang dengan gamis yang saya pakai, yang saya gunakan?" Maka sahabat ini tidak menjawab, hanya tersenyum beliau, dan Rasulullah paham bahwa sahabat ini memang ternyata senang dengan gamis yang beliau pakai. Maka seketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selepas sholat ini, silakan engkau ke rumah
Dan ketika sampai di rumah, singkat cerita, Rasulullah ketika itu juga memberikan gamis yang beliau sangat sukai, yang beliau sangat cintai kepada sahabat yang membutuhkan tersebut. Subhanallah. Kemudian satu ketika lagi, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijatul Kubra, juga pernah memberikan beliau sebuah hadiah terompah yang sangat indah, sepatu, sendal. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga sangat senang. Dan ketika itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai terompah, memakai sepatu, memakai sendal pemberian dari istri yang tercinta. Lagi-lagi hadirin, ketika Rasulullah berjalan dengan beberapa orang sahabat, sahabat ini pun melihat ya, terompah sendal yang digunakan oleh Rasulullah, tersenyum melihat terompah yang digunakan oleh Rasulullah, nampak sekali dalam pandangan beliau senang dengan terompah yang digunakan oleh Rasulullah. Dan lagi-lagi saat itu Rasulullah paham bahwa ini sahabat suka dengan terompah yang beliau miliki. Maka saat itu Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, apakah engkau suka dengan terompah yang saya gunakan, sepatu sendal yang saya gunakan?" Maka untuk sahabat yang satu ini dengan terang-terangan dia menjawab, "Saya suka ya Rasulullah." Maka kemudian ketika itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepas terompah beliau, lalu kemudian memberikan ini kepada sahabat. Subhanallah. Luar biasa sifat dermawan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga mencontoh bagaimana dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dikisahkan pada saat terjadi peperangan Yarmuk yang begitu dahsyat. Salah seorang sahabat, Huzaifah radhiyallahu an, dengan sedikit air mencari dan menjumpai saudara sepupunya dalam keadaan terluka bersimbah darah dan amat-amat kehausan. Maka kemudian dengan air minum yang sedikit itu, sahabat Huzaifah radhiyallahu an menawarkan kepada saudara sepupunya. Beliau berkata, "Wahai saudara sepupuku, aku tahu saat ini engkau dalam keadaan haus yang amat sangat. Dan saya tahu saat ini engkau dalam keadaan terluka bersimbah darah. Bolehkah saya tuangkan air minum yang sedikit ini ke mulutmu, wahai saudara sepupuku?" Maka kemudian saudara sepupu Huzaifah radhiyallahu an pun memberikan isyarat mengiyakan. Dan pada saat air minum yang sedikit itu hendak dituangkan ke mulut saudara sepupu Huzaifah, lalu tiba-tiba tidak jauh dari tempat tersebut terdengar suara meminta air yang juga kehausan dan juga terluka bersimbah darah. Dan air minum yang sedikit itu tidak jadi diminum oleh saudara sepupu Huzaifah. Lalu kemudian saudara sepupu Huzaifah memberikan isyarat agar air minum yang sedikit itu diberikan saja kepada sahabat yang kedua yang juga terluka bersimbah darah dan amat-amat kehausan. Maka bergegaslah sahabat Huzaifah kepada sahabat yang kedua dan ternyata dia adalah sahabat Hisham radhiyallahu an. "Wahai saudaraku, wahai sahabatku Hisham radhiyallahu an, aku tahu saat ini engkau dalam keadaan terluka bersimbah darah. Dan aku tahu saat ini engkau dalam keadaan haus yang amat sangat. Bolehkah aku tuangkan air minum yang sedikit ini ke mulutmu, wahai saudaraku?" Maka kemudian sahabat Amr bin As pun Hisham memberikan isyarat mengiyakan. Maka kemudian pada saat air minum yang sedikit itu hendak dituangkan ke mulut sahabat Hisham radhiyallahu an, lagi-lagi terdengar tidak jauh dari tempat tersebut suara meminta air yang juga kehausan dan juga terluka bersimbah darah. Bergegaslah Huzaifah kepada sahabat yang ketiga. Namun belum sempat Huzaifah memberikan air minum yang sedikit itu, ternyata sahabat yang ketiga ini sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Huzaifah sedih. Air mata mengalir deras membasahi pipi dan janggut beliau. Karena tidak sempat memberikan air minum yang sedikit itu. Maka kemudian beliau putuskan untuk kembali kepada sahabat yang kedua tadi, Hisham radhiyallahu an, yang tidak sempat beliau diberikan air minum pun beliau jumpai sahabat Hisham radhiyallahu an sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan Huzaifah semakin mendalam, air mata semakin mengalir deras membasahi pipi dan janggut beliau karena tidak sempat memberikan air minum yang sedikit itu. Lalu kemudian beliau kembali lagi kepada saudara sepupunya yang pertama tadi, yang tidak sempat dia berikan air minum pun beliau jumpai saudara sepupunya juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu akbar. Juga dikisahkan di dalam kitab Hayatus Sahaba bagaimana salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan miskin. Lalu kemudian ketika itu dia mendapatkan
daging kambing, mendapatkan kepala kambing dari tetangga yang kaya. Ketika dia mendapatkan daging kambing tersebut, mendapatkan kepala kambing tersebut, dia pun berkata di dalam hati, saya memang miskin. Saya layak mendapatkan kepala kambing ini, daging kambing ini untuk saya makan bersama istri dan anak-anak saya. Karena memang sudah lama tidak menikmati yang namanya daging kambing. Ya. Tetapi masih ada saudara saya, masih ada tetangga saya yang jauh lebih miskin daripada saya. Selain dia miskin, dia juga memiliki anak yang banyak. Sudah sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Daging kambing yang dia dapatkan, kepala kambing yang dia dapatkan dari tetangga yang kaya tadi, tidak jadi dia makan. Lalu kemudian dia putuskan untuk diberikan kepada tetangga yang kedua. Ketika sampai kepada tetangga yang kedua, sahabat yang kedua pun berkata, saya memang miskin, keluarga kami memang miskin, sangat layak mendapatkan ini daging kambing untuk kami makan bersama istri dan anak-anak kami. Tetapi masih ada tetangga kami yang jauh lebih miskin daripada saya. Selain dia memiliki anak yang banyak, dia pun sudah tua, sudah uzur, sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka daging kambing yang dia dapatkan, sahabat dapatkan ini, tidak jadi dia makan. Lalu kemudian diputuskan untuk diberikan kepada tetangga yang ketiga. Begitu seterusnya, dan begitu seterusnya, sampai daging kambing ini berpindah 7 kali. Berpindah 7 rumah. Dan subhanallah, perpindahan yang ke-7, kembali lagi kepada tetangga yang pertama. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sifat persaudaraan, kedermawanan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga dicontoh oleh kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dalam keadaan miskin sekalipun, lama tidak menikmati yang namanya daging kambing, ini sahabat masih berpikir, masih ingin membantu saudaranya yang sangat-sangat membutuhkan. Dalam keadaan di penghujung hidup sekalipun, sangat-sangat membutuhkan air, dia masih ingin membantu saudaranya yang sangat-sangat membutuhkan air. Sungguh sebuah potret persaudaraan yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat hakiki, yang nampaknya hari ini mulai sirna di tengah-tengah masyarakat kita. Persaudaraan muslim, yang tidak melihat suku apa dia, apa warna kulitnya, organisasi apa dia. Kalau dia Islam, maka dia adalah saudara kita. Ketika saudara kita membutuhkan bantuan, maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim membantu saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan. Apatah lagi ini di bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua dengan pandemi COVID-19. Maka sudah saatnya juga kita mencontoh Rasulullah, sebagaimana para sahabat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbagi kepada saudara kita. Seteguk air, kata Rasulullah dalam hadis beliau. Seteguk air, seisap susu, sebiji kurma ketika kita berikan kepada saudara kita yang berpuasa, sama pahalanya dengan pahala saudara kita yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang didapatkan oleh saudara-saudara kita. Hadirin wal hadirat, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang muncul kemudian, apa fadilah? Apa keutamaan ketika kita mendermakan harta kita, membelanjakan harta kita di jalan Allah, membantu saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan? Ternyata tidak hanya pahala nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapi di dunia ini juga Allah Subhanahu wa taala sudah senantiasa memberikan kepada kita semua. Apa di antara fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Di antara fadilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang suka mendermakan hartanya, yang suka berinfak, berzakat, yang suka bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala penyakit. Ya, Allah hindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Dan ketika Allah uji kita dengan penyakit, dengan kita mendermakan harta kita, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan jaga dan Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang sedekah, berderma, membantu kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari berbagai macam penyakit dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kita dari penyakit. Ada sebuah kisah menarik. Adalah seorang hamba Allah yang tinggal di Riyadh, Saudi Arabia, di mana beliau baru saja ditinggalkan oleh suami beliau.
menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan harta yang sangat banyak, memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang banyak, harta yang banyak. Tetapi di sisi yang lain, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Adalah penyakit kanker darah yang sampai hari ini sulit disembuhkan. Maka kemudian dengan banyaknya harta yang beliau miliki, beliau tidak berobat ke rumah sakit dengan penyakit kanker darah yang beliau derita. Maka beliau mendatangkan 6 dokter spesialis sekaligus untuk merawat beliau di rumah beliau sendiri. Dan tidak hanya sampai di situ, perawat beliau datangkan untuk mengurus beliau. Bahkan untuk mengurus minum obatnya. Beliau pun mendatangkan pembantu khusus dari Indonesia. Beliau dari Riau, ya, satu daerah dengan Ustadz Abdul Somad. Maka kemudian singkat cerita, ini wanita TK ini datang ke Saudi Arabia, ke Riyadh, untuk menjadi pembantu. Tugasnya apa? Hanya untuk mengatur jadwal minum obatnya sang ibu yang kaya raya ini, yang Allah uji dengan penyakit kanker darah. Di hari pertama kerja, dari kontrak 2 tahun yang disepakati, ada sebuah kejadian yang tidak biasa. Hampir setiap setengah jam, frekuensi sering masuk ke kamar mandi. Dan ketika masuk ke kamar mandi, mesti lama. Ya. Tidak normal, tidak seperti biasanya. Mungkin kalau kita 2 jam, 3 jam baru masuk ke kamar mandi. Ini tidak. Sebentar-sebentar masuk ke kamar mandi. Dan ketika dia masuk ke kamar mandi, mesti lama. Maka kemudian sang majikan ini rupanya mengamati, memperhatikan ya sang pembantu ini. Maka kemudian beliau panggil dengan baik-baik, wahai saudaraku, saya amati ya, sejak tadi engkau sering masuk kamar mandi dan ketika masuk kamar mandi mesti lama adanya. Engkau baru 1 malam bekerja di sini, ada apa gerangan? Saya tidak marah, saya ingin tahu kenapa engkau sering masuk kamar mandi dan ketika masuk kamar mandi mesti lama. Maka kemudian dengan air mata yang berinang sang pembantu dari Indonesia ini berkata, wahai ibu, saya baru 2 bulan yang lalu melahirkan anak saya yang pertama. Karena himpitan ekonomi, saya kemudian bermusyawarah dengan suami saya untuk menjadi TKW, untuk menjadi TKI di Saudi. Dan saya mencari majikan seperti ibu, yang baik seperti ibu. Maka kemudian diputuskan kami berangkat dan kami sampai saat ini. Kenapa saya sering masuk kamar mandi? Karena ketika jadwalnya anak saya menyusui, maka mohon maaf, bengkak, kepenuhan, ya, panas dingin perasaan saya. Maka kemudian saya masuk ke kamar mandi. Kemudian kenapa saya lama di kamar mandi? Karena harus saya peras. Karena ketika penuh, maka perasaan saya tidak nyaman, ya, suhu badan saya panas, ya, panas dingin, demam, dan saya tidak bisa ya maksimal melakukan aktivitas saya di sini. Maka kemudian ketika tadi sang pembantu menangis, menyampaikan keluh kesah yang beliau rasakan, saat ini sebaliknya sang majikan menangis terharu sekaligus bangga atas perjuangan wanita ini, seorang ibu yang rela meninggalkan putranya semata wayang 2 bulan, baru 2 bulan dia harus rela tinggalkan. Maka kemudian sang majikan ini berkata, wahai saudaraku, ya, saya sangat terharu, sangat bangga dengan pengorbananmu. Maka malam ini saya akan belikan engkau tiket dan besok engkau silakan pulang ke Indonesia. Ya, gajimu 2 tahun, kontrakmu 2 tahun saya akan berikan, saya akan tambah lagi. Silakan engkau pulang, lalu kemudian penuhi hak daripada anakmu, sapih dia selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun dan saya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan engkau kembali lagi kemari dan saya siap menerima dengan tangan terbuka. Singkat cerita lagi saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, malam itu juga dia dibelikan tiket untuk pulang ke Indonesia. Lalu kemudian gajinya selama 2 tahun langsung diberikan malam itu. Lalu kemudian diberikan lagi sebagai tambahan untuk diberikan kepada anak dan keluarganya. Keesokan harinya wanita ini pun pulang ke Indonesia. Tidak sampai 1 minggu kemudian, 1 pekan kemudian, keajaiban Allah Subhanahu wa taala turun ketika itu. Ya. Saatnya check up penyakit yang dia derita, saatnya di check up oleh dokter yang menangani beliau. Dan subhanallah 3 kali di check up, penyakit beliau negatif alias disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sang dokter yang merawat beliau ini bertanya, wahai ibu, obat apa yang ibu minum? Sehingga penyakit ibu sudah 3 kali kami check up dalam kondisi negatif. Penyakit kanker darah tidak bisa disembuhkan. Tapi kami cek selama 3 kali, ternyata negatif. Obat apa yang ibu minum? Obat yang kami berikan sesungguhnya bukan untuk menyembuhkan. Tetapi obat yang kami berikan hanya untuk mengurangi saja.
Maka kemudian dengan perasaan terharu sang ibu ini sambil meneteskan air mata beliau berkata, "Wahai dokter, obat yang dokter berikan kepada saya tidak saya minum selama 1 pekan ini. Karena pembantu saya sejak sepekan yang lalu sudah kembali ke Indonesia. Maka obat yang saya minum selama sepekan ini adalah obat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakit di antara kamu dengan banyak-banyak bersedekah." Ternyata dengan kita banyak bersedekah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari berbagai macam penyakit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua bahwa ternyata sedekah, ternyata infak dengan kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzakat, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya harta kita tidak berkurang. Ya. Semakin kita keluarkan harta kita di jalan Allah, hakikatnya harta kita tidak pernah berkurang. Kalau dalam matematika, setiap yang kita keluarkan akan semakin berkurang. Tetapi matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap harta yang kita keluarkan bukan semakin berkurang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti demi Allah akan menggantinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu sedekahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Quran surah Saba ayat 39. Yang hebat lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 245, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Yang artinya siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dengan kata lain berzakat, berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya yang lebih banyak lagi. Untuk membuktikan ini semua, wahai saudaraku, ada sebuah kisah. Suatu ketika sahabat Ali radhiyallahu an pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, beliau bertanya kepada sang istri, "Wahai istriku, adakah hari ini makanan yang bisa kita makan?" Maka kemudian Fatimah radhiyallahu anha, istri beliau menjawab, "Tidak ada wahai suamiku. Saya tidak memiliki makanan, kita tidak memiliki makanan saat ini. Saya hanya memiliki uang, hanya 6 dirham saja. Dan itu uang 6 dirham adalah untuk pembeli susu anak kita Hasan dan Husain." Maka kemudian sahabat Ali radhiyallahu an pun berkata kepada sang istri, "Wahai istriku, kemari uang 6 dirham, biar saya yang ke pasar untuk membelikan susu buat anak kita." Maka diambillah uang 6 dirham itu. Lalu kemudian Ali radhiyallahu an pergi ke pasar ya, dengan tujuan membelikan susu buat anaknya Hasan dan Husain. Namun belum sampai di pasar, di tengah jalan sahabat Ali berjumpa dengan seorang wanita tua ya, dengan 2 orang anak. Ternyata sudah 2 hari belum makan. Sudah 2 hari tidak makan. Maka kemudian dengan uang 6 dirham itu, sahabat Ali radhiyallahu an tidak berpikir panjang, walaupun uang sematawayang, langsung beliau sedekahkan. Beliau berikan semua uang 6 dirham itu. Setelah itu beliau tidak jadi ke pasar karena sudah tidak memiliki uang lagi. Lalu kemudian kembali beliau ke rumah, menyampaikan kepada sang istri, "Wahai istriku, maafkan saya, uang 6 dirham tidak jadi saya belikan susu. Tadi di tengah jalan saya bertemu dengan seorang wanita tua dengan 2 orang anak, sudah 2 hari tidak makan. Uang 6 dirham saya berikan kepadanya. Apakah engkau marah, wahai istriku?" Maka kemudian Fatimah radhiyallahu an sang istri menjawab, "Tidak wahai suamiku. Itulah sesungguhnya harta kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menggantinya yang lebih baik." Maka kemudian sahabat Ali radhiyallahu an pun berkata kepada sang istri, "Baiklah wahai istriku, sebentar saya akan ke rumah Nabi, ke rumah Rasulullah SAW. Saya akan meminta beberapa dirham uang untuk membelikan susu anak kita." Lalu pergilah Ali ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun belum sampai di rumah Rasulullah, di tengah jalan sahabat Ali berjumpa dengan seorang laki-laki dengan menggiring unta yang besar yang sehat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ali, mau ke mana Ali?" Lalu kemudian Ali menjawab, "Saya mau ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Ali kebalik bertanya, "Wahai saudaraku, dengan unta yang besar, unta yang gemuk, unta yang sehat, engkau mau ke mana wahai saudaraku?" Maka kemudian laki-laki ini menjawab, "Saya hendak menjual unta saya ke pasar.
Atau Ali, engkau ingin membeli onta saya sehingga saya tidak perlu repot-repot ke pasar untuk menjual onta saya karena saya sibuk mengurus ternak saya yang ada di rumah. Kemudian sahabat Ali berkata, wahai saudaraku, tidak mungkin saya bisa membeli karena saya tidak punya uang. Saya saat ini hendak ke rumah Nabi meminta beberapa dirham uang. Lalu kemudian si pemilik onta ini pun berkata, wahai Ali, begini saja. Ini onta saya berikan kepada engkau, silakan engkau jualkan ke pasar. Dan ketika onta ini laku, saya hanya minta 100 dirham saja. Berapapun engkau jual, silahkan. Saya hanya minta 100 dirham saja. Deal. Terjadi kesepakatan ketika itu. Maka kemudian sekarang dibawalah onta itu oleh Ali ke pasar untuk dijual. Belum sampai di pasar, jauh di sana, di depan pintu gerbang sudah nampak seorang laki-laki tersenyum melihat onta yang dibawa oleh Ali. Lalu kemudian dia berkata, wahai Ali, apakah onta itu mau engkau jual? Iya, kata Ali. Bagaimana kalau saya membelinya 300 dirham? Subhanallah. Di mana-mana biasanya penjual yang menawarkan dagangannya. Ini tidak, pembeli yang menawarkan dagangannya. Bagaimana kalau saya beli 300 dirham? Ali radhiyallahu an terperanjat, kaget di dalam hati. Kenapa? Kesepakatan di awal hanya 100 dirham. Maka ketika terjual 300 dirham, berarti dia mendapatkan keuntungan 200 dirham. Dengan perasaan senang, ya, dengan perasaan gembira, Ali kemudian memberikan ini onta kepada laki-laki tadi. Lalu kemudian diberikan 300 dirham. Pulanglah Ali dengan perasaan gembira, dengan perasaan senang mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Ketika sampai di rumah, lalu kemudian Ali berkata, wahai istriku, ini ada uang 200 dirham. Tidak usah engkau tanya, halal. Nanti setelah pulang saya akan jelaskan. Dan yang 100 dirham, saya akan kembalikan kepada si pemilik onta sesuai dengan perjanjian di awal. Maka kemudian diberikanlah 200 dirham kepada sang istri. Lalu kemudian Ali pergi ke rumah si pemilik onta untuk mengembalikan 100 dirham. Ya, sebagaimana kesepakatan awal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian pergilah Ali untuk mengantarkan uang 100 dirham. Namun ketika sampai di tengah jalan, Ali radhiyallahu an teringat, oh tadi niat saya mau ke rumah Nabi. Kalau begitu saya ke rumah Nabi dulu, setelah dari rumah Nabi nanti, lalu kemudian aku antar ini 100 dirham sebagai hasil penjualan onta. Pergilah Ali ke rumah Nabi. Begitu sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali mengetuk pintu Rasulullah, pintu rumah Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah. Waalaikumsalam. Dibuka pintu. Ketika pintu dibuka, Rasulullah dalam keadaan tersenyum. Sampai gigi geraham beliau nampak dalam pandangan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dengan terheran sahabat Ali berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum sebegitu sumringah sampai gigi gerahammu nampak dalam pandangan mataku ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, wahai Ali, apakah engkau baru dapat rezeki nomblok dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang banyak? Kok tahu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda, Jibril telah memberikan informasi, menginformasikan kepada saya. Tahukah engkau siapa yang membawa onta tadi? Yang membawa onta adalah malaikat Jibril yang berubah wujud menjadi manusia. Siapa yang membeli ontamu? Yang membeli ontamu adalah malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki yang berubah wujud menjadi manusia. Asbab sedekahmu di jalan Allah, membantu sesama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan berlipat ganda. Lalu kemudian sahabat Ali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan yang 100 dirham? Saya ingin mengembalikan kepada si pemiliknya sesuai dengan perjanjian awal. Kata Nabi, tidak usah engkau kembalikan. Dia tidak membutuhkan uang. Yang membutuhkan uang adalah engkau. Subhanallah, 6 dirham yang dia belanjakan, yang dia sedekahkan, ternyata diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 300 dirham. Benar firman Allah, siapa saja memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dengan kata lain berzakat, berinfak, bersedekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan berlipat ganda. Mudah-mudahan dengan tarbiyah Ramadan yang hari ini sudah memasuki hari yang ke-27, kurang lebih 3 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan saat-saat ini adalah momen yang paling tepat ya, untuk kita senantiasa berbagi kepada saudara kita. Apakah berupa zakat fitrah, apakah berupa zakat mal kita yang sudah sampai nisab dan haulnya, apakah infak kita, sedekah kita. Maka mudah-mudahan dengan tarbiyah Ramadan ini, insya Allah fadilah, keutamaannya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa ringan tangan kita.
mudah harta kita untuk senantiasa dibelanjakan di jalan Allah, karena sesungguhnya inilah harta kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Malik ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana abwabal khairi abwabal quwwati abwabas sihhati abwabas salamati abwabal rizqi abwabal barakati abwabal jannah. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.